Penelitian menunjukkan bahwa generasi pria saat ini, bahkan termasuk pria berusia 50-an dan 60-an, memiliki kepadatan sperma yang hanya separuh dibandingkan generasi ayah mereka pada usia yang sama. Dalam video ini, saya tidak hanya akan berbicara tentang perasaan yang tidak pasti, tetapi saya akan berbagi dengan Anda metode pemeriksaan yang spesifik, cepat, dan andal untuk mengevaluasi kondisi sperma Anda secara akurat. Hanya dengan mengetahui posisi Anda saat ini secara tepat, Anda dapat memilih jalan yang benar, mulai dari penyesuaian gaya hidup, pemantauan berkala, hingga mencari bantuan medis jika diperlukan. Jadi, sebelum kita mulai, silakan tekan tombol suka, subscribe ke saluran ini, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak melewatkan video bermanfaat lainnya di masa depan. Jika Anda masih berencana untuk memiliki anak lagi, silahkan tulis angka 1 di kolom komentar. Jika Anda hanya ingin meningkatkan kualitas sperma untuk meningkatkan kualitas kehidupan seksual Anda, silahkan tulis angka 2. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, hari ini saya ingin membicarakan sebuah realitas yang terjadi secara diam-diam, namun sangat serius. Hal ini berkaitan dengan penurunan kesehatan reproduksi pria yang terjadi secara global. Penelitian internasional terbaru mengungkapkan fakta yang sangat mengejutkan. Hanya dalam kurun waktu 40 tahun, kualitas sperma pria telah menurun lebih dari separuhnya. Ini bukan penurunan yang kecil, melainkan penurunan sebesar 50%. Masalah ini bukan hanya cerita di negara atau wilayah tertentu, tetapi merupakan tren umum yang terlihat di masyarakat modern saat ini. Dalam pengalaman klinis saya selama bertahun-tahun, saya telah bertemu dengan banyak pasangan yang datang ke rumah sakit karena kesulitan untuk hamil. Dulu, banyak orang menganggap penyebab infertilitas atau kemandulan terutama ada pada pihak wanita. Namun, realitas saat ini menunjukkan bahwa pria juga memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam masalah ini. Banyak pria datang menemui saya dengan ekspresi bingung dan berkata, "Dokter, saya merasa diri saya normal-normal saja. Jumlah cairan ejakulasi saya juga masih sama seperti dulu." Saya harus menjelaskan kepada mereka bahwa volume cairan mani yang banyak tidak menjamin kualitas sperma di dalamnya baik. Apa artinya ini? Artinya, meskipun Anda terlihat sehat secara fisik dan kehidupan suami istri berjalan lancar, kemampuan reproduksi Anda sebenarnya bisa jadi jauh lebih rendah dibandingkan generasi sebelumnya. Dan inilah yang paling mengkhawatirkan. Banyak orang baru menyadari fakta ini setelah mereka mengalami kesulitan untuk memiliki keturunan. Sebagai dokter yang telah mengamati banyak kasus, saya ingin menegaskan satu hal. Ini bukan hanya masalah pribadi, tetapi merupakan kenyataan pahit di tengah masyarakat modern kita. Untungnya, jika kita memahami penyebabnya dengan tepat, ruang untuk perbaikan itu pasti ada. Ketika berbicara tentang penyebab penurunan jumlah dan kualitas sperma, ada satu hal yang perlu Anda pahami terlebih dahulu. Ilmu kedokteran modern tidak selalu bisa memberikan jawaban yang pasti. Faktanya, sekitar setengah dari kasus penurunan sperma termasuk dalam kategori yang kita sebut sebagai penyebab yang tidak diketahui atau idiopatik. Dalam pemeriksaan fisik, tes darah maupun USG tidak ditemukan kelainan yang nyata, namun kondisi sperma melemah dan jumlahnya berkurang. Hal ini sering membuat banyak pria merasa bingung. "Dokter, saya tidak punya penyakit apapun, lalu mengapa ini terjadi?" Saya telah mendengar pertanyaan ini berkali-kali selama lebih dari 30 tahun praktik medis saya. Untuk setengah kasus lainnya, penyebabnya relatif jelas. Penyebab yang paling umum adalah varikokel, yaitu pelebaran pembuluh darah vena di area skrotum atau buah zakar, tempat sperma diproduksi. Jika pembuluh darah di area ini melebar secara tidak normal, aliran darah akan terhambat dan suhu di area buah zakar akan meningkat. Sperma sangat sensitif terhadap panas. Suhu yang sedikit saja lebih tinggi dari suhu ideal akan membuat jumlah dan kualitasnya menurun drastis. Untungnya, kondisi ini relatif mudah dideteksi melalui pemeriksaan medis dan memiliki peluang perbaikan yang jelas jika ditangani sejak dini. Penyebab lainnya, meski relatif jarang, berkaitan dengan jalur perjalanan sperma. Sperma tidak langsung keluar setelah diproduksi. Setelah dibuat di testis, sperma akan melalui epididymis untuk proses pematangan, kemudian bergerak melalui saluran vas deferens sebelum akhirnya dikeluarkan saat ejakulasi. Jika terjadi peradangan, penyempitan, atau penyumbatan di bagian manapun dari jalur ini, sperma tidak akan bisa keluar meskipun diproduksi secara normal. Kasus seperti ini persentasenya tidak tinggi, namun merupakan salah satu penyebab jelas infertilitas pria.
Namun yang paling saya khawatirkan adalah kelompok yang penyebabnya tidak dapat ditentukan secara spesifik. Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pria yang mengalami kesulitan dalam kehidupan suami istri meningkat pesat. Misalnya, masalah ereksi yang tidak maksimal, sulit mempertahankan ereksi, atau ejakulasi terjadi namun sperma tidak tersampaikan dengan baik. Masalah-masalah ini tidak hanya berdampak besar pada harga diri pria, tetapi juga langsung menurunkan kemungkinan terjadinya kehamilan. Dalam praktik klinis, kelompok ini mencakup proporsi yang cukup besar. Faktor psikologis juga memainkan peran yang sangat besar dalam hal ini. Ada pria yang biasanya tidak memiliki masalah, tetapi saat ada tujuan untuk pembuahan atau program hamil, mereka justru mengalami kesulitan. Tekanan, kecemasan, dan pikiran bahwa harus berhasil justru menghambat respons alami tubuh. Fungsi seksual tidak lagi bekerja secara spontan. Selain itu, dari sudut pandang saya, gaya hidup modern di negara-negara yang sedang berkembang pesat seperti di Asia juga memberikan pengaruh besar. Beban kerja yang berlebihan, stres yang terus-menerus, dan kurangnya aktivitas fisik adalah faktor-faktor utamanya. Anda harus ingat bahwa posisi buah zakar yang berada di luar rongga tubuh bukanlah sebuah kebetulan. Sperma sangat sensitif terhadap panas, dan buah zakar membutuhkan lingkungan yang suhunya beberapa derajat lebih rendah dari suhu tubuh agar dapat berfungsi normal. Kebiasaan memakai pakaian dalam yang terlalu ketat, sering mandi air panas, menaruh laptop di atas paha dalam waktu lama, hingga kebiasaan sering menggunakan sauna, secara tidak sadar akan meningkatkan suhu di area tersebut secara perlahan. Ketika berbicara tentang infertilitas pria, hal pertama yang saya jelaskan adalah konsep dasarnya. Secara medis, definisinya sangat jelas. Jika pasangan suami istri melakukan hubungan seksual secara teratur tanpa kontrasepsi selama 1 tahun, namun belum terjadi kehamilan, maka kondisi tersebut dianggap sebagai infertilitas. Namun jika usia istri sudah 35 tahun ke atas, jangka waktunya menjadi lebih pendek. Jika tidak ada hasil dalam waktu 6 bulan saja, itu sudah dianggap sebagai sinyal yang membutuhkan perhatian. Kedengarannya sederhana, tetapi di balik standar waktu ini ada banyak faktor biologis yang bekerja diam-diam. Itulah sebabnya persiapan kehamilan bukanlah masalah yang bisa dilakukan kapan saja, melainkan sebuah proses yang memerlukan perencanaan yang matang. Usia pasangan, terutama usia istri, memiliki pengaruh yang sangat besar. Wanita akan lebih sulit hamil setelah usia 35 tahun, bukan hanya karena jumlah sel telur yang berkurang, tetapi juga karena kualitas sel telur itu sendiri yang berubah. Satu fakta yang jarang diketahui adalah bahwa sel telur dari wanita yang lebih muda sampai batas tertentu dapat mengompensasi kerusakan kecil pada sperma. Dengan kata lain, meskipun sperma tidak sempurna, sel telur yang muda dapat membantu proses pembuahan tetap terjadi. Namun, seiring bertambahnya usia wanita, kemampuan kompensasi ini menurun drastis. Akibatnya, kecacatan pada sperma menjadi lebih terlihat dan peluang kehamilan pun ikut menurun. Namun, saya selalu menekankan kepada pasangan bahwa ini bukan hanya masalah wanita. Pria juga sangat dipengaruhi oleh usia. Sudah lama ada persepsi yang salah di masyarakat bahwa pria dapat memproduksi sperma seumur hidup, sehingga mereka bisa memiliki anak tanpa memandang usia. Saya sudah tak terhitung berapa kali mendengar pertanyaan, "Dokter, bukankah bagi pria usia berapapun tidak masalah?" Namun, ilmu kedokteran modern menunjukkan fakta yang sebaliknya. Seiring bertambahnya usia, jumlah dan kualitas sperma pria juga menurun. Jika kita membandingkan pria usia 20-an dengan pria usia 70-an, perbedaannya sangat nyata. Bukan hanya jumlahnya yang berkurang, tetapi pergerakan atau motilitas serta stabilitasnya juga menurun seiring berjalannya waktu. Jika proses penuaan ini tidak dikelola dengan baik, penurunan tersebut akan terjadi lebih cepat. Inilah kegelisahan yang dirasakan secara diam-diam oleh pria di masyarakat modern. Secara lahiriah mereka mungkin tampak sehat dan menjalani aktivitas normal. Tetapi dalam hal kemampuan reproduksi, situasinya lebih kompleks dari yang dibayangkan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, sekitar setengah dari kasus penurunan sperma sulit ditemukan penyebab pastinya. Dalam kasus ini, kemungkinan besar merupakan hasil dari akumulasi faktor lingkungan dan gaya hidup. Kebiasaan sering berendam air panas, merokok, kurang olahraga, berat badan berlebih atau obesitas, semua faktor ini bergabung untuk melemahkan sperma secara perlahan. Data di negara-negara maju menunjukkan bahwa hanya dalam beberapa dekade, rata-rata kualitas sperma pria menurun secara signifikan.
Hal ini mencerminkan realitas yang tidak nyaman bahwa pria saat ini, meskipun hidup dalam kondisi yang tampak lebih makmur, justru bisa jadi kurang sehat dibandingkan generasi sebelumnya. Yang lebih penting lagi adalah fakta bahwa selama gaya hidup tidak berubah, terapi obat-obatan saja akan sulit untuk membalikan tren ini. Saya sering teringat akan hal menarik saat membandingkan masa kini dengan masa lalu. Dulu merokok adalah hal yang biasa. Di sekolah, kantor, bahkan di tempat umum yang tertutup pun, asap rokok sering dijumpai. Filter rokok saat itu juga tidak sebagus sekarang. Namun ironisnya, rata-rata jumlah sperma pria pada masa itu justru lebih tinggi daripada sekarang. Hal ini memicu pertanyaan bagi saya sebagai dokter. Jika merokok adalah faktor yang paling mematikan bagi sperma, mengapa penurunan drastis seperti sekarang tidak terjadi pada zaman ketika merokok lebih umum? Jawabannya mungkin adalah karena meskipun merokok jelas merupakan faktor yang sangat berbahaya, itu bukanlah satu-satunya penyebab. Merokok meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh, merusak sel sperma, serta berdampak buruk pada motilitas dan struktur genetiknya. Merokok memang salah satu elemen yang paling merugikan bagi sperma dalam gaya hidup. Namun, pria masa kini menanggung beban yang jauh lebih banyak daripada generasi sebelumnya. Stres jangka panjang, ritme hidup yang cepat, kurang olahraga, serta pola makan dengan kalori berlebih namun tidak seimbang adalah penyebab lainnya. Mengenai bentuk baru rokok termasuk rokok elektrik atau vape, kita belum memiliki data jangka panjang untuk menyimpulkan dampak pastinya terhadap sperma. Namun, dari sudut pandang profesional saya, terpapar zat kimia melalui pernapasan jelas tidak bisa dianggap tidak berbahaya. Meskipun tidak ada asap hitam atau tar, tubuh tetap menerima zat asing, dan sperma adalah salah satu sel yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan internal tubuh. Semua faktor ini bersatu menciptakan gambaran umum infertilitas pria saat ini. Ini tidak datang secara tiba-tiba dan tidak memberikan rasa sakit seketika. Hal ini berkembang secara perlahan dan diam-diam, sampai pada suatu titik, seorang pria menyadari bahwa dirinya tidak lagi sehebat dulu. Dan saat itulah, banyak yang akhirnya bertanya pada diri sendiri, mengapa harus saya? Mungkin setiap kali saya berbicara tentang masalah peningkatan jumlah dan kualitas sperma, saya selalu mengatakan bahwa ini bukanlah sesuatu yang bisa diselesaikan hanya dengan obat-obatan saja. Tubuh pria, terutama sistem reproduksinya, merespons gaya hidup sehari-hari dengan sangat jujur. Sperma mencerminkan bagaimana cara Anda menjalani hidup. Oleh karena itu, cara pertama adalah mengontrol bentuk tubuh dan kebugaran fisik Anda. Bagi pria yang memiliki berat badan berlebih atau obesitas, olahraga dan penurunan berat badan bukan sekedar saran yang tidak jelas, melainkan sebuah kewajiban. Lemak berlebih tidak hanya menumpuk di bawah kulit, tetapi juga memengaruhi keseimbangan hormon yang mengganggu lingkungan produksi sperma. Ketika berat badan turun ke tingkat yang ideal, banyak indikator reproduksi membaik secara signifikan, bahkan terkadang memberikan perubahan yang mengejutkan bagi orang tersebut. Cara kedua adalah berhenti merokok. Saya tahu berhenti merokok itu tidak mudah, tetapi dalam hal kesuburan, rokok adalah musuh yang nyata. Merokok meningkatkan stres oksidatif dalam tubuh yang merusak dan melemahkan sperma. Bukan hanya jika merokok dalam jumlah banyak, tetapi jumlah kecil dalam waktu yang lama pun akan memberikan dampak negatif yang terakumulasi. Banyak orang berkata mereka hanya merokok sedikit, sehingga pasti akan baik-baik saja. Namun saya hanya akan tersenyum dan menjawab, sperma Anda tidak berpikir demikian. Berhenti merokok adalah salah satu langkah terkuat untuk melindungi kemampuan reproduksi Anda. Cara ketiga adalah mengelola suhu di area buah zakar. Sperma sangat lemah terhadap panas. Itulah sebabnya buah zakar terletak di luar tubuh untuk menjaga suhu tetap beberapa derajat lebih rendah dari suhu inti tubuh. Jika pakaian dalam terlalu ketat sehingga tidak ada sirkulasi udara, atau jika Anda terlalu sering berendam air panas, atau duduk bekerja dalam waktu lama dengan laptop di paha, panas akan menumpuk secara perlahan. Sperma tidak bisa bicara atau mengeluh saat merasa sakit. Mereka hanya akan melemah secara diam-diam. Beralih ke pakaian dalam yang memiliki sirkulasi udara baik dan mengurangi aktivitas yang memicu panas di area tersebut selama masa program hamil dapat memberikan efek yang signifikan. Cara keempat adalah memastikan tidur yang cukup dan berkualitas. Menurut data dari berbagai penelitian, tidur sekitar 7 hingga 8 jam setiap malam sangat membantu produksi sperma. Selama tidur, tubuh melakukan pemulihan, menyeimbangkan hormon, dan meregenerasi energi. Kurang tidur, tidur terlalu larut, atau tidur yang dangkal karena stres pekerjaan akan menghambat proses ini.
Saya sering bercanda kepada pasien saya, buah zakar Anda juga butuh istirahat. Jangan mengharapkan kerja yang efisien jika Anda tidak memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh. Cara kelima adalah mengurangi stres jangka panjang. Banyak orang bertanya, apakah stres benar-benar berpengaruh besar pada sperma? Jawaban saya adalah iya. Buah zakar ibarat pabrik yang memproduksi sperma setiap hari tanpa henti. Puluhan juta sperma baru diproduksi setiap harinya. Namun, jumlah produksi ini tidak tetap. Hal ini tergantung pada kondisi fisik dan mental pria tersebut. Jika stres berlangsung lama, tubuh akan memprioritaskan respons terhadap stres dan fungsi reproduksi akan dikesampingkan. Cara keenam adalah menyesuaikan ritme hidup secara keseluruhan dan menjaganya secara konsisten. Olahraga teratur akan memperbaiki aliran darah ke buah zakar. Tidur yang cukup menstabilkan hormon, dan pengurangan stres membantu sistem produksi berjalan lancar. Perubahan ini tidak memberikan hasil dalam 1 atau 2 hari, tetapi jika dijaga dalam jangka waktu yang cukup, tubuh pasti akan merespons. Satu hal lagi yang perlu Anda pahami adalah, karena sperma diproduksi secara terus-menerus, perubahan positif akan tercermin relatif cepat. Berbeda dengan banyak organ lain yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk pulih. Buah zakar dapat menunjukkan perbaikan dalam beberapa bulan jika lingkungan hidup membaik. Ini berarti, berapapun usia Anda, atau meskipun Anda telah menjalani gaya hidup yang tidak teratur dalam waktu lama, belum terlambat untuk mulai merawat kesehatan reproduksi Anda. Baik Anda sedang bersiap untuk memiliki anak, atau sekedar ingin menjaga kesehatan dan kepercayaan diri sebagai pria, kondisi tubuh Anda saat ini memainkan peran krusial. Sperma bukan hanya elemen reproduksi, tetapi merupakan indikator kesehatan menyeluruh bagi pria. Banyak orang merasa bahwa saat kualitas sperma membaik, energi, gairah, dan rasa percaya diri mereka juga ikut berubah. Dan inilah alasan mengapa selama lebih dari 30 tahun praktik medis, saya selalu menyarankan untuk memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gaya hidup sehari-hari. Banyak orang bertanya kepada saya dengan suara yang ragu-ragu dan penuh kekhawatiran. Dokter, lalu bagaimana saya bisa tahu apakah sperma saya masih sehat? Pertanyaan ini terdengar sederhana, tetapi sebenarnya menyentuh kekhawatiran mendalam bagi banyak pria paruh baya. Sperma bukanlah sesuatu yang bisa dirasakan melalui panca indera sehari-hari seperti tekanan darah atau kadar gula darah. Ada kalanya kehidupan suami istri terasa normal dan seseorang merasa baik-baik saja, namun di dalamnya ternyata sudah banyak yang berubah. Jawaban medis modern untuk pertanyaan ini sangat jelas dan dapat diandalkan, yaitu melalui analisis sperma. Sederhananya, ini adalah tes evaluasi kesehatan sperma. Prosedurnya tidak rumit, tidak sakit, dan tidak perlu rawat inap. Setelah sampel mani diambil, hasilnya bisa diketahui dalam waktu sekitar 30 menit. Dari hasil tersebut, kita dapat memeriksa faktor-faktor kunci: jumlah sperma, motilitas atau pergerakannya, dan indikator komprehensif yang mencerminkan peluang kehamilan. Saya sering menyebutnya sebagai angka kemungkinan untuk menjadi seorang ayah. Poin penting di sini bukan hanya sekedar melihat ada atau tidaknya sperma, tetapi memastikan apakah sperma tersebut cukup sehat untuk menjalankan tugasnya. Sperma harus berjumlah cukup, bergerak dengan baik, dan berenang ke arah yang benar. Jika jumlahnya banyak tetapi pergerakannya buruk, peluang hamil rendah. Jika pergerakannya baik tetapi jumlahnya terlalu sedikit, peluangnya juga tetap rendah. Analisis sperma memberikan gambaran utuh, bukan sekedar tebakan. Dalam praktik saya, mengetahui kondisi saat ini secara akurat adalah langkah pertama sebelum membicarakan intervensi atau penyesuaian apapun. Mengetahui di mana posisi Anda sekarang adalah titik awal yang paling penting. Bagi pasangan yang sedang menyiapkan kehamilan, melakukan tes sperma sejak dini dapat sangat menghemat waktu dan mengurangi beban psikologis. Namun meskipun Anda belum merencanakan anak dalam waktu dekat atau baru saja menikah di usia yang matang, mengetahui kemampuan reproduksi sendiri memberikan rasa kendali dan ketenangan pikiran. Faktanya, banyak pria berusia 40-an atau 50-an yang datang menemui saya bukan karena ingin segera punya anak, melainkan karena ingin mengetahui kondisi tubuh mereka sendiri. Saat masih muda, mereka tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi seiring bertambahnya usia, rasa percaya diri tersebut perlahan berubah menjadi pertanyaan sunyi. Apakah saya masih baik-baik saja? Dalam hal ini, analisis sperma bukan bertujuan untuk memicu kecemasan, melainkan untuk memperjelas fakta.
Kesadaran masyarakat saat ini juga mulai berubah, terutama di kalangan wanita yang mempertimbangkan hubungan jangka panjang. Tidak sedikit dari mereka yang ingin mengetahui status kesehatan reproduksi dari kedua belah pihak. Saya pernah bertemu langsung dengan wanita yang secara jujur mengusulkan untuk menjalani tes bersama sebelum memulai hubungan yang serius. Ini bukan karena rasa tidak percaya, melainkan karena mereka menyadari kenyataan bahwa waktu biologis tidak akan menunggu siapapun. Dari sudut pandang lain, ketika melakukan pemeriksaan hormon reproduksi wanita, akan jauh lebih rasional jika tes sperma pria juga dilakukan secara bersamaan. Reproduksi bukanlah masalah satu orang, melainkan urusan dua orang. Ketika kedua belah pihak melihat hasilnya bersama dan mengetahui bahwa semuanya baik-baik saja, beban psikologis akan berkurang drastis. Jika ada masalah, menemukan solusinya lebih awal selalu lebih baik daripada menghabiskan waktu dalam ketidakpastian. Tentu saja, ada pasangan yang memilih untuk tidak memiliki anak dan pilihan tersebut harus dihormati sepenuhnya. Ini bukan masalah benar atau salah. Namun, bagi mereka yang menginginkan anak dan ingin mempersiapkan proses tersebut secara proaktif dan nyaman, evaluasi kesehatan sperma adalah langkah yang sangat realistis dan diperlukan. Hal ini tidak merendahkan nilai seorang pria, melainkan memberikan informasi. Dan informasi selalu menjadi kekuatan. Melalui pengalaman klinis selama lebih dari 30 tahun, saya menyadari bahwa yang paling ditakuti pria bukanlah hasil tes itu sendiri, melainkan ketidaktahuan. Jika tes tidak dilakukan, semua spekulasi di dalam kepala akan menjadi berlebihan. Begitu angka-angkanya menjadi jelas, apakah itu membutuhkan penyesuaian tambahan atau sekedar pemantauan, sebagian besar pria akan merasa jauh lebih lega. Dan sejak saat itulah, langkah selanjutnya yang sesuai dengan kenyataan masing-masing dapat didiskusikan bersama. Saat berbicara tentang penanganan infertilitas pria, hal terpenting yang saya harap Anda pahami dari awal adalah bahwa kami tidak pernah mengambil jalan memutar. Semua intervensi dimulai dengan mengevaluasi kondisi saat ini secara akurat. Pertama-tama melalui analisis sperma, kita memeriksa level sperma, jumlahnya, serta apakah motilitasnya baik atau buruk. Pada saat yang sama, USG testis dilakukan untuk memeriksa keberadaan varikokel, karena ini adalah salah satu penyebab umum yang mengganggu proses produksi sperma. Sederhananya, jika pabrik produksi memiliki masalah dengan suhu atau sirkulasi darah, hasil produksinya akan sulit mencapai kualitas yang baik. Jika ditemukan kelainan yang nyata, arah pengobatan akan disesuaikan secara personal. Dalam beberapa kasus, terapi obat dalam jangka waktu tertentu sudah cukup untuk memperbaiki lingkungan internal testis dan membantu proses produksi sperma. Dalam kasus lain, jika ada kelainan struktur pembuluh darah yang menyebabkan suhu terus tinggi, intervensi bedah bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Kasus-kasus seperti ini sama sekali tidak jarang terjadi, dan saya telah berulang kali mengonfirmasi kemungkinan perbaikan sperma dalam praktik klinis jika pengobatan dilakukan pada waktu yang tepat. Poin yang selalu saya tekankan adalah bahwa pembedahan atau obat-obatan tidak digunakan sebagai formalitas, melainkan untuk menyingkirkan hambatan spesifik yang menghalangi sperma untuk menjadi sehat. Selain struktur sperma dan testis, status hormon pria juga merupakan faktor penting yang tidak boleh diabaikan. Beberapa pasien datang dengan hasil analisis sperma yang menunjukkan angka sangat rendah. Namun penyebabnya bukan pada produksi sperma itu sendiri, melainkan karena hormon yang merangsangnya tidak diproduksi dengan cukup. Dalam situasi ini, tes hormon menjadi langkah yang esensial. Jika ditemukan adanya kekurangan, pengaturan melalui obat-obatan saja sudah dapat membawa perubahan yang signifikan. Saya telah beberapa kali melihat pria yang sudah memasuki usia pensiun dan sangat sukses secara sosial, merasa terkejut saat mengetahui bahwa tubuh mereka hampir tidak mengirimkan sinyal yang tepat ke buah zakar. Begitu hormon diseimbangkan, bukan hanya kondisi sperma yang membaik, tetapi vitalitas dan rasa percaya diri secara keseluruhan juga seringkali ikut pulih. Dengan demikian, dalam penanganan infertilitas pria, tidak ada satu formula tunggal yang berlaku untuk semua orang. Ada yang perlu fokus pada testis itu sendiri. Ada yang kuncinya ada pada pengaturan hormon, dan ada pula yang harus mempertimbangkan keduanya. Dan setelah semua penyebab yang jelas disingkirkan, fokus mungkin akan kembali pada gaya hidup, stres, dan ritme keseharian. Saya sering berkata kepada pasien, dokter dapat membukakan jalan, tetapi yang benar-benar menempuh jalan tersebut pada akhirnya adalah tubuh Anda sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat secara umum mulai memandang infertilitas pria dengan lebih serius.
Hal ini tidak lagi dianggap sebagai masalah pribadi yang harus disembunyikan, melainkan sebagai masalah kesehatan yang membutuhkan dukungan yang tepat. Di berbagai komunitas masyarakat modern, program-program bantuan untuk diagnosis dan pengobatan infertilitas mulai tersedia, agar orang-orang dapat menerima pemeriksaan dan konsultasi lebih awal. Hal ini menunjukkan perubahan persepsi bahwa reproduksi bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi juga berkaitan dengan kesehatan jangka panjang masyarakat. Dari sudut pandang saya, nilai terbesar dari kebijakan dukungan semacam ini bukan terletak pada angka finansialnya, melainkan pada pesan yang disampaikan. Ini adalah pernyataan yang jelas bahwa memeriksa kesehatan reproduksi pria adalah hal yang perlu dan wajar dilakukan. Hambatan terbesar bagi banyak pria parubaya bukanlah biaya, melainkan keraguan psikologis. Pikiran seperti, saya sudah berumur, mengapa harus tes? Atau rasa malu untuk membicarakan hal ini. Semakin masyarakat mengakui dan mendorong hal ini, hambatan tersebut akan perlahan runtuh. Saya selalu menyarankan untuk meluangkan waktu guna memahami kondisi Anda sendiri dengan tepat sebelum memikirkan pengobatan apapun. Hasil analisis sperma dapat diperoleh dalam waktu sekitar 30 menit dan hasil itu saja sudah cukup untuk memberikan gambaran yang relatif jelas tentang kemampuan reproduksi saat ini. Berdasarkan gambaran tersebut, dokter dan pasien dapat bersama-sama memutuskan langkah selanjutnya. Tidak semua orang membutuhkan pengobatan yang agresif. Bagi sebagian orang, pemantauan berkala, penyesuaian gaya hidup, dan pemeriksaan rutin sudah cukup. Sebaliknya, bagi sebagian lainnya, intervensi dini diperlukan agar tidak melewatkan waktu yang tepat. Inti yang paling ingin saya sampaikan dalam proses konsultasi adalah proaktivitas. Infertilitas pria bukan berarti berakhirnya identitas sebagai seorang pria. Sebaliknya, menghadapi masalah secara langsung, memahaminya, dan memilih pengobatan saat diperlukan adalah ciri pria yang matang dan bertanggung jawab. Banyak pria yang bangga dengan fungsi seksual mereka saat muda merasa kehilangan arah saat mengalami perubahan seiring bertambahnya usia. Namun, ilmu kedokteran saat ini memiliki alat yang cukup untuk mengevaluasi, mendukung, dan memperbaiki kondisi tersebut. Yang penting adalah memulai dari pemahaman yang benar. Dalam seluruh proses penanganan infertilitas pria, saya melihat kerjasama antara dokter dan pasien sebagai elemen kunci. Pemeriksaan memberikan data, obat-obatan dan intervensi menghilangkan hambatan nyata, dan yang menentukan hasil akhirnya adalah kesabaran serta perubahan dari pria itu sendiri. Hanya ketika ketiga hal ini berjalan bersama, kita dapat melangkah dengan stabil menuju perbaikan kesehatan reproduksi. Saudara-saudara yang saya hormati, jika Anda telah menonton video ini hingga akhir, ada satu hal yang dapat saya ketahui dengan pasti. Anda adalah pria yang memiliki keberanian untuk menghadapi kesehatan Anda sendiri secara langsung. Hal itu saja sudah merupakan sebuah kelebihan yang sangat besar. Dari pengalaman praktik selama lebih dari 30 tahun, saya menyadari bahwa hal yang paling sulit bukanlah pemeriksaan atau pengobatan, melainkan momen ketika seorang pria berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, bagaimana kondisi saya saat ini? Kita telah bersama-sama melihat gambaran menyeluruh tentang penurunan kesuburan pria modern. Saya tidak bermaksud menakut-nakuti Anda, juga tidak ingin membuat siapapun merasa kurang. Tujuannya hanyalah agar kita dapat melihat kenyataan apa adanya. Sperma saat ini memang lebih lemah dibandingkan masa lalu. Ini adalah fakta. Namun, yang lebih penting adalah banyak penyebab penurunan ini bukan karena takdir yang tidak bisa diubah, melainkan berakar dari gaya hidup, kebiasaan, dan ritme keseharian yang dapat kita kontrol. Ada satu hal yang sangat saya harap Anda ingat. Sperma bukan hanya masalah bisa atau tidaknya memiliki anak, tetapi merupakan indikator paling jujur yang menunjukkan status kesehatan pria. Saat sperma melemah, energi menurun, gairah berkurang, dan rasa percaya diri dalam kehidupan suami istri pun ikut merosot. Sebaliknya, saat kondisi sperma membaik, banyak orang merasa seolah-olah tubuh mereka telah menemukan kembali ritme yang benar. Ini adalah sinyal bahwa tubuh telah mulai berfungsi kembali dalam harmoni yang tepat. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui video ini hanya satu. Jangan menilai kesehatan reproduksi Anda hanya berdasarkan perasaan atau tebakan. Hanya dengan evaluasi dan pemeriksaan sederhana, Anda dapat mengetahui kondisi yang sebenarnya secara akurat, dan sejak saat itu, kendali atas pilihan ada di tangan Anda. Baik itu penyesuaian gaya hidup, pemantauan lebih lanjut, maupun pengobatan jika diperlukan, Anda dapat memutuskannya dengan jauh lebih tenang dan berani.
Infertilitas pria bukanlah hal yang memalukan, melainkan masalah kesehatan yang harus dikelola, seperti halnya tekanan darah atau gula darah. Pria yang mau mencari tahu, memeriksakan diri, dan memilih untuk berubah bukanlah orang yang lemah, melainkan orang yang bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri dan keluarganya. Silakan bagikan pemikiran Anda di kolom komentar. Satu dukungan kecil dari Anda bisa menjadi penghiburan besar bagi orang lain. Jika video ini bermanfaat bagi Anda, jangan lupa untuk klik suka, subscribe ke channel ini, dan bagikan video ini kepada teman-teman pria lainnya agar kita bisa tetap sehat dan percaya diri bersama. Sampai jumpa di video berikutnya.